Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa. Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu ya Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bantahan yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energamata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita bagi dulu fotokopi suci. Kemarin sampai mana kita? Sekarang jam 1 kurang 15 menit. Atau 12.45. Berarti harus jam 1.15 30 menit aja. Nah kemarin Agus pertanyaannya dari saudara Ado. Dia mempertanyakan jikalau semua manusia itu bobrok, gimana cara dia, Tuhan itu menjadikan manusia serupa segambar dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan sudah berkata bahwa semua tidak ada yang berakal budi, semua tidak ada yang baik, dan semua tidak ada yang benar. Jadi dia mempertanyakan antara kontradiksi daripada visi daripada Tuhan yang mau target akhirnya manusia serupa segambar dengan Yesus, tapi satu sisi Tuhan berkata tidak satu pun orang yang berakal budi. Jadi kontradiksi, gimana caranya? Nah, di pandangan ATM waktu Tuhan berkata tidak seorang pun yang berakal budi dan menyeleweng dan tidak ada yang baik, adalah Tuhan untuk menghandle, ngomong dulu di depan lah. Menghandle itu artinya ngomong dulu di depan. Perkataan tidak seorang pun yang berakal budi, menyeleweng dan tidak seorang pun yang baik, supaya kalian itu nanti di hadapanku tidak ada seorang manusia pun yang berasa saya ini udah baik loh Tuhan, saya ini sudah benar loh Tuhan, saya ini sudah suci loh Tuhan, apa yang saya lakukan di dunia ini
saya ini udah benar, suci dan baik dan bijaksana. Dan apalagi alirannya Tong Samcong dari pertapa suci kan merasa bijaksana, suci, benar, ya kan. Nah, itu Tuhan bilang nggak ada yang berakal budi. Nyeleweng semuanya. Karena apa? Standar yang Tuhan pakai bukanlah standar hati nuranimu. Standarnya bukan standar hati nuranimu. Standar hati nuranimu itu cukup membawamu pada jalan standarnya benar dalam hubunganmu dengan sesama. Benar, suci, baik, ya, itu pakai standar hati nurani. Sedangkan target daripada Tuhan adalah serupa segambar dengan Dia. Artinya Tuhan harus membawa manusia dari standar daripada suara hati, Dia mau membawa yang lebih tinggi dari hati nurani, yaitu standarnya Dia. Kan nggak mungkin hati nurani mungkin nggak lebih tinggi dari Tuhan. Nah, nggak mungkin. Hati nurani Tuhan yang ciptain, nggak mungkin dia lebih tinggi dari. Level ini sudah bagus hubungan dengan sesama, tapi Tuhan belum puas. Dia mau ikut standar Dia yang lebih tinggi, kan hati nurani itu lebih rendah daripada Tuhan. Nah, dia anggap itu kontradiksi antara bobrok akhlak dan target menjadi serupa Kristus. Pada prinsipnya Tuhan mau ngomong, kalian itu dari lahir terus tumbuh dewasa, kalian itu sampai mati itu bobrok. Kalau dia bobrok, artinya orang itu tidak mentaati perintahnya Tuhan. Kalau masih bobrok, kalau Anda dengan mencuri, berzina, nipu, kan bobrok itu. Nah, Anda kan tidak mentaati firman Tuhan. Orang yang dianggap berakal budi adalah orang yang mengikuti 100% seluruh perintahnya Tuhan. Itu yang namanya berakal budi. Jadi ini bukan Tuhan hanya untuk menghandle doang supaya kalian tuh jangan merasa paling benar. Belum, masih jauh apa yang Tuhan mau. Nah, kalau orang itu tidak taat, artinya ada beberapa sebagian besar perintahnya itu tidak dilaksanakan, benar? Kalau orang tidak melaksanakan, artinya apa? Dia terjadi apa? Pelanggaran. Artinya ini pelanggaran. Saya ngomong jujur aja dengan, ya mungkin timbulnya menyakitkan. Jujur aja bloko suto, bahwa tidak ada seorang Kristen pun ya di dunia ini yang mau mentaati kehendaknya, yang mau manut kepada perintahnya. Nggak ada di dalam gereja. Di zaman modern tidak ada satupun. Maunya apa? Kalau berkatnya cepat, kalau mujizatnya paling cepat. Tapi untuk mentaati perintahnya tidak ada yang mau. Buktinya apa, Pak? Buktinya adalah di dalam gereja adakah seseorang yang hidupnya sesuai dengan Alkitab? Tidak ada jawabannya. Selalu kalau terjadi kesalahan, kita selalu bilangin, Pak, itu salah, ini yang benar. Kenapa disebut, si Aldo nanya, kenapa disebut jujur itu menyakitkan? Ya karena orang kalau di ngomongin apa adanya, jujur, dia bukannya happy, tapi timbul yang namanya sakit di dalam atau timbul penderitaan. Makanya jujur itu menyakitkan. Pak, ada nggak orang kata, Pak, salah Pak, harusnya begini. Kebanyakan apa? Nggak terima. Kamu salah begitu. Nggak terima, oh nggak Pak, dia mana nyalain orang. Oh mana, habisnya dia begitu dulu Pak. Nah, begitu. Orang tuh kalau begitu tuh dia menderita dalam. Sakitnya tuh di sini. Gitu. Ini menderita dia. Makanya itu disebut jujur itu menyakitkan. Jadi kalau seseorang masih ada penderitaan di dalam batinnya, itu masih bobrok Anda. Mau dikasih tahu yang benernya mana timbul penderitaan, gimana ceritanya? Aduh. Ya kan? Jadi visinya Tuhan adalah mau standarnya dia, bukan standarnya hati nurani. Nggak ada. Tidak ada seorang Kristen pun di dalam gereja yang mau taat kepada, manut kepada perintahnya Tuhan. Saya buktikan lagi.
Itu masalah jujur menyakitkan. Ada lagi. Kita selalu punya doktrin apa? Di balik pencobaan, di balik penderitaan, di balik masalah ada berkat. Kan begitu? Tahu nggak Anda? Kan pertanyaan balik oleh ATM. Saya tanya, kenapa pencobaan itu terjadi? Kenapa masalah itu terjadi? Itu jawabannya. Saya tanya balik, kenapa pencobaan itu terjadi dan masalah itu terjadi? Kan itu karena engkau bandel, hidup tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya Tuhan bilang, barang siapa ku kasih akan ku sesat dan ku sesat dan ku hajar. Kenapa timbul Tuhan kan kalau memukul orang kan nggak mungkin Pak dari sorga masa keluar dari apa namanya rotan ya kan nggak. Dia memukul manusia melalui masalah, melalui cobaan hidup supaya dia itu orang bilang dapat hidayahnya, dan kalau sudah lewatin dia baru sadar, oh ya salah. Terus orang bilang, ini jangan salah nih, anggap lagi dokternya nih. Pak, bukan kan kalau ada masalah kan kita artinya kita dihajar, disesah oleh Tuhan, artinya kita kan dikasihi Tuhan. Iya. Dia mengasihi engkau karena engkau bandel. Bisa nggak sekarang dibalik? Kalau engkau dikasih Tuhan tanpa disesah dan tanpa dihajar, jawaban itu. Kan saya selalu balikin gitu. Bisa nggak? Engkau dikasih Tuhan tanpa disesah dan tanpa dihajar. Kadang-kadang kita itu terlalu terpatok kepada apa yang tertulis. Pak, bukankah kalau kita dikasih, disesah dan dihajar, dia kalau orang Kristen dapat masalah kan wajar-wajar aja Pak. Justru Pak katanya, kalau orang Kristen nggak ada masalah, itu bahaya itu. Saya mempertanyakan kalau ya lu aja kali itu. Renungannya nggak kuat, nggak seperti ATM tuh selalu renungannya dibalik. Bisa nggak sekarang dibalik? Dikasih Tuhan tanpa disesah dan dihajar, itu yang benar. Pak, bukankah di balik penderitaan, masalah, cobaan pasti ada berkat? Bisa nggak tanpa pencobaan, tanpa masalah, tapi diberkati? Kan orang tuh selalu kebingungan dengan saya kalau saya ngomong itu, kebingungan, selalu membalik, karena memang saya kan renungannya kan ke dalam, nggak keluar, saya renungannya itu ke dalam. Jadi introspeksi, kenapa ada masalah? Introspeksi ke dalam. Kenapa disesah dan dihajar? Ya cek dulu kenapa saya ini dihajar dan disesah oleh Tuhan. Kan begitu. Kita kan renungan selalu ke dalam. Dia mempertanyakan kenapa disesah dan dihajar. Bisa nggak tanpa disesah dan dihajar tapi dikasihi Tuhan gitu. Contohnya siapa yang dikasihi oleh Allah tapi tidak disesah dan tidak dihajar? Siapa? Siapa yo? Nah, minum dulu sebentar. Siapa manusia yang dikasih oleh Allah tanpa disesat dan dihajar? Cuma satu orang, Tuhan Yesus. Anak manusia satu-satunya yang dikasih oleh Allah tanpa disesat dan dihajar adalah Tuhan Yesus. Sudah jawabannya. Satu-satunya manusia yang diberkati oleh Allah tanpa melalui cobaan dan penderitaan siapa? Tuhan Yesus. Kalau dia sekali sebut aja, Petrus mancinglah, nanti di mulut ikan itu ada 2 dirham untukmu dan untukku, langsung diberkati. Tanpa di pencobaan dan tanpa penderitaan. Mau diberkati, angkat aja 5 roti 2 ketul. Pakai pencobaan nggak? Enggak. Satu-satunya anak manusia yang dikasih Allah tanpa disesat dan dihajar cuma Tuhan Yesus. Satu-satunya anak manusia yang diberkati tanpa melalui cobaan dan penderitaan cuma Tuhan Yesus. Ya, artinya, maksud saya, selama ini cara gaya hidup kita ikut ajaran gaya hidupnya pendeta apa ikut gaya hidupnya Tuhan Yesus benar selama ini? Sebenarnya, ayo, sekarang sebenarnya jemaat Kristen yang jutaan di seluruh dunia sebenarnya
Ikut gayanya pendeta hidupnya atau ikut gayanya Tuhan Yesus? Ikut gayanya pendeta. Kan pendeta ngajarin di balik pencobaan masalah ada berkat. Pendetanya kan begitu pengalaman hidupnya, terus lalu diajarkan, terus Anda kan ngikut dia. Cuma satu-satunya ATM lu aja kali, gua enggak itu. Cuma ATM yang nggak mau ikut-ikutan. Karena itu bukan gayanya Tuhan Yesus. Gayanya Tuhan Yesus adalah tanpa pencobaan, tanpa masalah, dapat berkat. Tuhan Yesus dikasih Allah tanpa disesat dan tanpa dihajar. Itu yang harus diikutin. Ngapain saya ikutin yang di mimbar? Itu kan, ya kalau pendetanya bandel, ya jangan ikut-ikutan dia gitu. Orang kalau dengar saya berargumen, pusing orang sama saya. Pusing ya. Ini gayanya pendeta. Dalam nama Yesus, kanker hilang, tumor sembuh. Terus nggak sembuh. Orang akan bilang lagi KKR. Orang bilang, kurang iman sih. Kurang percaya sih. Kurang yakin sih. Belum dibaptis sih. Belum bayar perpuluhan sih. Masih utang itu ya, persembahan sulung tahun kemarin ya. Jadi dicari aja salahnya terus, saya cari aja terus. Itu gayanya pendeta, kamu ngikut dan kamu percaya. Gayanya Tuhan Yesus nggak begitu. Gaya Tuhan Yesus, orang mana berkata, Rabuni supaya aku melihat. Dia minta Tuhan, aku nih supaya lihat Tuhan. Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini Tuhan. Tuh, dia ngaku, Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Kurang iman loh. Tapi Tuhan bilang, jadilah menurut iman lo. Itu gayanya Tuhan Yesus. Artinya setiap mukjizat itu tidak tergantung oleh pasien, tapi tergantung oleh pendetanya. Jadi hai pendeta, ngaku aja lu kurang sakti. Itu ada. Kurang sakti. Karena Tuhan Yesus itu nggak tergantung iman orang lain. Kalau dia bilang sembuh, jadilah menurut imanmu, ya jadilah menurut iman. Nggak tergantung pasiennya. Ya sekarang ngaku aja, pendeta, dirimu kurang sakti. Udah. Kembali lagi, antara bobrok dan serupa dengan Tuhan Yesus. Orang yang masih bobrok, itu artinya masih terjadi ada bagian-bagian firman Tuhan yang dia masih langgar. Kalau namanya pelanggaran, disebut apa? Dosa adalah pelanggaran apa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Artinya orang yang masih bobrok itu adalah masih ada dalam kehidupannya yang melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Orang dosa adalah pelanggar hukum Allah. Jadi kalau orang masih melanggar hukum Allah, artinya dia masih berdosa. Alkitab bilang apa? Bukan tanganku kurang panjang, bukan kupingku kurang mendengar, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu karena segala dosamu. Dengar nih, gampang aja. Kalau Anda berdoa, punya sakit dan berdoa 30 tahun dan tidak sembuh-sembuh dan akhirnya mati, di dalam dirimu itu masih ada dosa. Makanya karena masih dosa, Tuhan sembunyi. Tuhan ngumpet. Di dalam dirimu ada yang gampang aja. Inilah perintah baru yang kuberikan kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Oke? Satu aja. Siapapun yang di ruangan ini, di visinya ATM, berani coba-coba sakit hati dan kepahitan sama seseorang, pasti sakit dan mati. Kan udah dibilang, orang sakit hati itu mengasihi nggak? Oh nggak, perintahnya itu nggak dilaksanakan. Sudah bilang, inilah perintah baru yang kuberikan kepada, hendaklah engkau saling mengasihi. Di ruangan ini ada yang berani coba-coba sakit hati dan dendam sama seseorang, sakit dan mati. Pelanggaran. Doa aja nggak apa-apa. Mau 50 tahun doa, Tuhan ngumpet karena perintahnya tidak dilaksanakan.
Di ruangan ini berani coba-coba ada rasa nggak suka dengan gereja lain, siap-siap aja berdoa lah kau 60 tahun Tuhan ngumpet. Karena apa? Mengasihinya tidak dijalankan. Oh, di sini memang belajar taat, nggak boleh ada celah di sini. Nah, itu aturan mainnya. Oke, kembali lagi. Sekarang udah berapa menit nih? 15 menit kurang lebih ya. 20 menit. Oh, berarti sama 20 menit sama nyanyinya tadi. Nah, sini baru 15 menit. Oke. Kita sambung ke sini. Di dalam kekekalan, Tuhan masih bertiga. Mereka tuh ngomong, kita ini agung dan mulia, bijaksana, rendah hati, dan tidak sombong. Baiklah kita menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita. Marilah kita menciptakan malaikat yang berlaksa-laksa. Lalu Alkitab berkata, dengan segala hembusan nafasnya, maka muncullah segala bala tentaranya. Lalu mereka bertiga sudah tanya, ngomong sebelum terjadi, Tuhan, kalau Bapak, kalau kita ciptakan malaikat yang satu ini, yang bagus, yang cantik dan bijaksana, dia pasti akan melawan kita dan membentuk kerajaannya sendiri. Bapak menjawab Tuhan Yesus, bukankah kita sudah sepakat akan menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita? Kalau Lucifer tidak diciptakan dan dia tidak memberontak, maka tidak terjadi pelanggaran. Pelanggaran sedang ngomong apa? Keagungan. Oke. Setelah gimana sih ceritanya gitu? Jadi jauh dalam kekekalan, memang Allah berniat untuk menunjukkan bahwa dirinya agung dan mulia. Lalu Allah menciptakan malaikat yang berlaksa-laksa. Pertanyaannya adalah, Allah tahu nggak bakal ada malaikat yang memberontak? Jawabannya adalah tahu, bahkan lebih daripada tahu. Kenapa tetap diciptakan? Jawabannya, karena ia ingin menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Setelah malaikat diciptakan, lalu ada satu malaikat yang ingin membentuk kerajaannya sendiri yang kita kenal bernama Lucifer. Di mana tertulisnya? Yesaya 28:12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat. Nah, penuh hikmat artinya penuh bijaksana dan maha indah. Engkau di Taman Eden ditaruh. Lucifer ditaruh di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Wah, hebat ya. Tapi yang hebatnya begini, tempat tatanannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ini yang hebat nih. Tahu nggak tempat tatanan itu apa sih? Apa itu? Senderan kursi. Senderan kursinya. Jadi waktu penciptaannya sudah disiapkan satu kursi khusus dia. Terbuat dari apa dia bilang? Tatanannya terbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Satu malaikat ini dibikin khusus, cantik, indah, bijaksana. Bangkunya, tatanan tuh, senderan bangkunya terbuat dari emas. Dan yang hebatnya lagi, dia bilang begini, ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Gila. Jalannya pakai batu yang bercahaya. Dia punya pas pampres namanya kerubim. Punya pengawal pribadi namanya kerubim. Punya apa? Kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. Tiga-tiganya punya. Sebelum diciptakan, tahu nggak nih kalau dikasih tiga ini nih bakal ngelawan? Iya, karena kembali lagi keagungannya bisa lewat nanti. Ya, ini makanya baru kebuka kan. Lalu engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai itu terdapat kecurangan padamu. Dan saya udah bilang, Pak, dari Tuhan menciptakan malaikat sampai dia memberontak lama nggak? Enggak, menurut saya.
Karena kalau kelamaan Tuhan bilang, aduh kapan lu berontaknya lama, bener gitu. Jadi waktu dicipta Alkitab bilang, engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari pencipta sampai terdapat kecurangan pada Tuhan. Jadi nggak lama karena diciptakan bagus, kasih pengawal pribadi, kasih tempat duduknya dari emas, jalannya di batu-batu bercahaya, nggak lama itu. Nggak lama itu. Kita anggap Lucifer itu taruh di diri kita. Kita sebulan kalau ditaruh keadaannya seperti ini, sebulan aja kira. Apa jadinya manusia? Sebulan, gak usah lama-lama. Bikin, ayo, pakai kekayaan punya, Lamborghini punya, kekuasaan punya, bangkumu dibikin bagus. Anda aja. Jadi kita mari introspeksi, taruh di diri Lucifer itu kepada kita. Kita nggak usah lama, taruh aja sebulan keadaannya seperti itu. Jalannya batu aja nggak ngelihat, ngenonggak terus kita. Sebulan aja. Makanya saya bilang nggak lama ini. Setelah waktu penciptaan nggak lama dia. Karena saya selalu introspeksi ke dalam. Saya taruh diri saya di Lucifer. Kalau saya keadaannya begitu ya, wah bisa lebih hebat dari Sun Gokong saya bilang. Saya acak-acak langit. Saya kasih tahu ya, satu-satunya makhluk sakti yang nggak tahu kuburnya dan matinya di mana tuh cuma Sun Gokong. Tahu nggak kenapa? Nah, saya cerita. Ini lebih mesti bilang hebat dari Sun Gokong. Sun Gokong itu waktu itu dikurung oleh Buddha, ya kan, di bawah gunung 5 jari. Waktu dia dilepaskan oleh apa namanya Tong Samco, liar dia kan, belum ada cincinnya itu, liar dia. Itu terbang ke langit diacak-acak sama dia. Dia pergi tuh nggak, yang bagian yang nulisin ini nih, manusia lahir tanggal sekian, hidupnya sekian, nanti sakit ini, hartanya sekian, terus matinya di sini. Itu dia pergi ke ruangan itu, saya kasih tahu. Jadi ada satu dewa yang hidupnya menentukan nasib manusia, garisan tangan. Ini lahirnya sini di keluarga ini, lahir ini, sakitnya ini, nanti dia kaya, rezeki sekian, terus akhirnya mati di sini. Dan itu Sun Gokong pergi ke ruangan itu. Itu dipukulin itu dewa. Kamu jadi dewa enak aja ya, nentuin nasib manusia. Nggak bisa. Jadi ada nama dia di situ, dia sobek itu. Saya tidak mau diatur oleh engkau, disobek. Makanya Sun Gokong nggak pernah sakit, nggak pernah hilang, dan nggak tahu kuburnya. Kenapa? Takdir kehidupannya, bukunya udah diskoyak sama dia. Jadi Sun Gokong nggak punya takdir karena buku takdirnya udah dikoyak sama dia. Diacak-acak langit sama dia. Gila ya. Anda ngerti kenapa Sun Gokong itu nggak ada kuburnya, nggak pernah sakit, nggak pernah apa? Karena buku takdir kehidupannya udah diacak-acak, disobek sama dia depan dewanya. Kamu enak aja ya. Kita yang di dunia ini ngejalanin setengah mati, yang kena karma buruk, karma baik, kena kecelakaan, apes ya. Lu tinggal tulis aja kehidupan gua. Manusia dibilang nggak bisa. Punya gua nggak mau ditentuin lu, diskoyak itu bukunya. Jadi Sun Gokong nggak pernah celaka, nggak pernah sakit, dan nggak pernah mati, dan kuburnya pun nggak tahu. Kenapa? Takdir kehidupannya nggak punya lagi deh. Coba Anda kalau sakti begitu, apa nggak langit Anda acak-acak semuanya itu? Malaikat, mana buku kehidupan nih gue? Sini, udah nggak usah pakai takdir, kamu enak aja nentuin. Makanya saya bilang bisa lebih hebat dari Sun Gokong. Oke. Nah, waktu dia berbuat dosa, ayat 28-16, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka aku buangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Jadi, pengawal pribadinya, kalau dia berniat untuk membentuk kerajaan sendiri, pengawal pribadinya tidak mau ikut dia lagi. Tuh, membinasakan. Jadi ngelawan kerubnya. Nggak mau lagi. Itu ceritanya.
Yesaya 4:14-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya tuh berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Arti menyamai bukan artinya mau sama seperti itu, enggak. Dia mau seperti Tuhan, punya kerajaannya sendiri. Yang hebatnya, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Apa itu bintang Allah? Apa kira-kira artinya? Dari bintang-bintang itu adalah malaikat-malaikat yang di bawah dia. Lalu Lucifer mengajak malaikat-malaikat yang lain untuk membentuk kerajaan itu. Di mana ada tertulisnya? Wahyu 12:3. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Bintang-bintang ada ganta-ganti atau simbol daripada malaikat. Jadi dia mau mengatasi bintang-bintang Allah, mau mengatasi malaikat-malaikat yang di bawah dia, yang kurang bijak, yang agak bego. Tuyul itu agak bego loh. Kelas-kelasnya tuyul ya, genderuwo, but itu kelas bego itu. Kasih itu maka kelas bego. Kalau yang sudah jadi jenderal-jenderal yang pegang provinsi, pegang kota, itu yang bijaksana itu. Jadi setan, saya kasih tahu, yang nggak ada setelah naik pangkat. Kalau dia memang dari tuyul, ya sampai nanti akhir zaman dia tetap tuyul gitu. Dia agak bego soalnya, agak bodoh. Terus kesaktian juga nggak sehebat yang lain gitu. Jadi Anda tidak ada kenaikan pangkat karena diukur dari kebegoannya dan kesaktiannya, itu aja. Oke. Jadi sepertiga, artinya kalau 1/3 sisa berapa di sorga? 2/3. Jangan ingat. Jadi yang di sorga sekarang tinggal 2/3. Yang 1/3-nya dihasut sama dia. Menurut Anda, untuk ambisinya sendiri, punya kuasa, kekayaan dan kekuatan, untuk ambisinya sendiri salah atau enggak? Enggak, saya kasih tahu. Karena itu adalah karakter Tuhan sendiri. Tuhan aja ambisi kok. Baiklah kita menunjukkan keagungan dan kemuliaan kita. Ambisinya sendiri tidak salah, karena dia punya 3 hal: kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. Ambisinya tidak salah. Cuma ambisinya tidak sesuai seperti kehendak Tuhan, atau hamartia, meleset itu aja. Sebenarnya dia cukup lumayan loh. Dia punya pengawal pribadi, malaikat-malaikat di bawah dia tunduk sama dia. Dia udah cukup sebenarnya. Tapi dia ini maunya bikin sendiri, nggak mau ada di atas dia nggak mau lagi. Karena saya memang tinggi, bijaksana, malaikat di bawah saya sebagian. Tapi ada yang lebih tinggi dari saya, ini dia nggak mau. Udah, Tuhan, lu di sana, gue di sini, sama-sama kaisar. Jadi kaisar, saya jadi kaisar. Itu dia maunya seperti itu, nggak mau lagi. Nggak salah, karena dia punya 3 hal: kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. Ambisi nggak salah. Loh, manusia juga sama. Manusia nggak boleh dikasih ini ya. Klasifikasi kuasa, kekayaan, kekuatan, dunia ini diremukin sama dia. Jadi Anda harus memandang ambisi itu belum tentu namanya negatif. Karena ambisi itu turunan karakter ilahi dari penciptanya. Saya kasih tau ya, ambisi manusia yang besar itu, yang punya kaya, kekuatan, dan kuasa, itu adalah karakter ilahi, DNA-nya Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak bawa-bawa agama, saya itu mah udah karena memang turunan dari sono, darahnya dari darah sono nih emang. Makanya Lucifer mau berkuasa, manusia juga mau berkuasa, sama dari zamannya Nebukadnezar loh. Ya, kerajaan paling besar di Babylon cuma mulainya dari Nebukadnezar, kan sebelumnya belum ada kerajaan kan. Nebukadnezar, Raja Kores, Darius Agung, Alexander the Great atau Alexander Agung, Salomo, itu raja-raja yang menguasai dunia semua. Nah, jadi itu ambisi adalah karakter ilahi.
Saya kasih tahu, belum tentu ambisi itu negatif, tapi itu adalah turunannya Tuhan. Tuhannya juga seperti itu. Nah, terakhir. Oke, terakhir. Lalu anak saya, Hendy Junior, nanya saya, Jojo, Pak, kalau gitu bisa nggak kita nggak mau ngikut Tuhan? Bisa. Kita berharap insya Allah bisa menang lawan Tuhan. Nah, ini bagus, pertanyaan sih bagus ya. Cuma saya mau membuka supaya boleh nggak boleh kok. Boleh saya kasih tahu. Nah, ini, jadi saya nggak ada ini. Anda di ruangan ini boleh nggak kita nggak mau ikut Tuhan? Capek ikut Tuhan. Pakai acara pencobaan, ujian lah, dibentuk lah, capek kita. Ya. Bisa nggak ikut Tuhan? Bisa, boleh. Tapi kamu renungkan baik-baik. Kira-kira kita bisa menang nggak ngelawan Tuhan? Itu aja udah. Ini bukan masalah kesaktian ya. Kalau main kesaktian Tuhan curang. Ya kalau saya di mental ke planet Pluto langsung pakai kesaktian kalah saya. Lucifer juga nggak ada apa-apa, dia langsung terbang Lucifer ke planet Pluto. Tuhan dengar nih, Tuhan menang itu tidak boleh pakai kekuatan kesaktiannya doang. Kalau dia pakai kekuatan dan kesaktiannya, itu namanya semena-mena, sewenang-wenang. Loh, Anda kalau jadi hakim pakai modalin kekuatan doang, Anda bisa bijaksana nggak? Kan tergantung, kan hakim punya kuasa. Pak Hakim, tolonglah diringankan kalau bisa tahanan luar, ini duitnya nih 10 miliar. Langsung hakim punya kuasa, tak ketok bisa. Karena hanya mengandalkan kekuatan dan kuasa. Tuhan itu nggak boleh mengandalkan kesaktian doang. Nah, dalam hal ini gini, yang saya tahu maksud anak saya Jojo nih, dia itu mau menang dalam hal, kalau kita tidak berpihak pada Tuhan, kita berpihak pada Lucifer, kita berharap Tuhan itu ada celahnya gitu. Bisa harapan insya Allah bisa menang. Lucifer itu nggak pusing dengan yang bukan anak-anak Allah. Tidak pusing dengan orang-orang yang tidak dipilih. Dia harus membatalkan Tuhan. Apa? Manusia yang serupa segambar dengan Yesus. Ini yang harus dibatalin. Kalau ini nggak batal, dia kalah. Oke? Makanya ada nggak harapan menang? Ya kalau kita berjuang secara manusia, secara pikir dunia manusia, kita berjuang pasti ada harapan secara manusia. Tapi saya bilang sama Jojo, permasalahannya yang kita lawan ini adalah satu oknum pribadi yang kerjanya sangat presisi. Tahu presisi? Presisi gimana ya? Presisi itu gini nih. Kalau Anda masuk 2 jari, ini ada nggak presisi, longgar dia. Ngerti? Longgar. Kalau presisi itu pas, nggak ada celah. Pas. Ini juga nggak presisi nih. Gelang saya nggak presisi karena dia masih ada longgarnya. Yang namanya presisi itu nggak ada celahnya. Jadi benar-benar kalau pakai gelang itu pas, rapat, nggak ada lubang, celah angin masuk pun nggak ada. Presisi. Yang presisi itu seperti apa ya? Mungkin tutup botol ya, tutup botol yang kan tetap sampai udara pun nggak keluar. Itu namanya presisi itu. Dia pas, tapi nggak ada celah. Coba mari kita renungkan, saya bilang sama anak saya. Coba kita renungkan baik-baik tuh. Kita ngelawan satu oknum yang pribadinya tuh presisi. Wah, Jojo bilang, wah kalau gitu nggak ada harapan. Ya udah ngerti kamu. Kalau gitu nggak ada harapan lagi. Memang, insya Allah pun nggak bisa. Karena dia presisi, nggak ada celah. Caranya, secara hukum untuk menang melawan Tuhan, itu harus cari celahnya Tuhan.
Saya kasih tahu, untuk menang lawan Tuhan harus cari celahnya Tuhan. Waktu ditemukan Tuhan tuh sewenang-wenang, kalah. Saya kasih tahu, waktu Tuhan ditemukan sewenang-wenang, kalah dia. Kenapa? Dia tanya lagi, Pak, kalau seandainya kekuatan kesaktian itu sudah diberikan kepada ATM, terus ATM ini liar kayak Sunggokong, bisa nggak kesaktiannya diambil lagi? Nggak bisa. Kok begitu? Saya kasih argumen sama anak saya. Ini handphone. Dalam niat hati saya, mau kasih Pak Andreas. Pak, ini saya kasih, Pak. Terus besoknya saya mikir lagi, waduh kayaknya kasih handphonenya kemahalan, saya ganti aja yang Cina aja lah, yang Xiaomi aja. Pak, sorry Pak, saya ambil lagi, tukar yang ini. Secara manusia, orang yang seperti ini buruk atau enggak? Buruk. Udah dikasih, diambil lagi. Ya, itu artinya celah benar. Nah, buatlah Tuhan dalam posisi seperti itu. Waktu dia ngasih kesaktian sama ATM, dia mau ambil lagi gitu. Nggak bisa. Kalau sampai terjadi seperti itu, anggap Tuhan kasih kesaktian, Tuhan lihat ATM tuh lihat, terus diambil lagi kesaktiannya. Tuhan itu bukan takut dengan ATM. Dia lihat, si biang kerok lagi ngintai saya rupanya. Waktu terjadi seperti itu, langsung dia gini, Assalamualaikum. Ya. Kenapa Lucifer ngetok-ngetok pintu surga? Tuhan, secara manusia aja, orang kalau udah ngasih diambil lagi itu sifat buruk Tuhan. Nggak bener penilaiannya. Lu sudah kasih kesaktian sama ATM, gara-gara ATM liar lu ambil lagi. Sifat lu buruk bener Tuhan. Waktu ketemu seperti itu, iblis bilang, yes. Udah nangkap? Itu artinya ada celah, tidak presisi. Jadi untuk ngalahin Tuhan tuh gampang. Cari aja yang ada celah, bisa lo masuk lubang angin kayak gitu, apa gitu terserah lah. Atau bakteri kecil bisa masuk kayak dikit aja. Untuk ngalahin Tuhan, tinggal cari buruknya Tuhan, celahnya Tuhan yang bisa dalam hati. Yes, akhirnya ketemu juga celahnya Tuhan. Yes, itu aja. Tumbang langsung kerajaan sorga. Saya kata, tumbang langsung kerajaan sorga. Cukup itu aja, cari aja. Pokoknya ada celah dikit itu, ada buruknya dikit yang kita nilai tidak bijaksana. Tuhan udah ngasih, diambil lagi gitu. Tuhan itu nggak khawatir sama kita. Dia lihat ini. Kata Lucifer, yes, udah dikasih diambil lagi sama dia. Langsung Tuhan, mulai hari ini kerajaan kau di langit, kerajaanku di bumi. Kenapa? Lu aja buruk mau hukum gua. Kan sesama orang buruk kan tidak boleh saling mendahului, kata ATM Tuhan. Kata ATM selalu ngajar, sesama orang bobrok tidak boleh saling mendahului. Loh, Tuhan aja buruk udah kasih ambil lagi. Makanya Tuhan kalau ngasih kita berkat tidak mungkin diambil lagi. Kalau Anda ke Gunung Kawi, benar? Waktu Anda tidak bayar sesajennya, diambil lagi dan Anda miskin lagi. Tuhan nggak bisa begitu. Kalau udah ngasih, ngasih. Nggak bisa ambil lagi. Kalau waktu dia ambil lagi, Lucifernya begini, yes. Jadi untuk ngalahin Tuhan, cari buruknya Tuhan, cari celah apapun yang bisa masuk angin, dikit aja gitu, tumbang langsung Tuhan, tumbang langsung Tuhan. Nah, saya bilang sama Jojo, nah, bisa nggak kita cari celahnya Tuhan? Ini masalahnya. Kalau kamu sudah mikirin siang malam, dalam 7 hari 24 jam ketemu, mari kita dukung Lucifer. Dan nangkap kan saya? Kalau kita dalam 7 hari 24 kita renungkan baik-baik dan kita ketemu, Tuhan, Pak, kayaknya ada.
Bener nih, bener. Oke, tinggalkan visi dan kita bantu Lucifer. Yes, gitu. Itu aja, tapi dia sebenarnya dia mikir lagi. Tapi kayaknya nggak ada, kayaknya. Bahaya, kita kalah gitu nih. Itu nggak jadilah deh. Tuhan itu gampang ngalahin Tuhan, nggak perlu pakai kesaktian. Cari celahnya Tuhan, cari buruknya. Pokoknya yang dia anggap itu tidak bijaksana, terlalu sewenang-wenang atau apalah. Yang sifat manusia itu apa sih? Pelit lah. Boleh cari pelitnya Tuhan, cari ketidakbijaksanaan Tuhan boleh, cari egonya Tuhan juga boleh. Cari apa? Pokoknya ada lubang angin dikit. Kalau ketemu itu kita bubar visi. Kira-kira ketemu apa kagak nih? Ini masalahnya. Jadi kalau nggak ada harapan, jangan coba-coba tinggalkan visi. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas pembukaan rahasia pada saat ini Tuhan. Pada saat ini kami meminta satu permintaan, berikanlah kami kesehatan dan jauhkan kami dari sakit penyakit. Jika tubuh kami sehat, kami dapat mengerjakan banyak hal, mencari nafkah kami, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani segala macam dan bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. صوتك يا ربي يهدي طريقي في نار الظلام أنت معي دوما قد علمت حقا أنك أبي وأنت صديقي أشهد بجودك